Shalom, adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita memperhatikan beberapa hal berikut ini. Adik-adik sekalian, jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab kalian ya. Berpakaian rapi dan sopanlah ketika mengikuti ibadah. Ajak pula orang tua kalian untuk menemani kalian beribadah sekolah minggu bersama-sama. Dan yang paling penting adalah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan inilah kakak guru sekolah minggu yang akan melayani kita pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes. Nah, hari ini Kakak Willy senang sekali kita bisa bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online. Nah, walaupun kita di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi semangat kita memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum memulai ibadah kita, semuanya bangkit berdiri, kita menyanyi Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun semuanya bangkit berdiri, kita menyanyi Alkitab buku terindah. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Oke, sekarang kita akan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih kalau kembali kami boleh hadir di hadapan-Mu Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kakak pembimbing yang akan menceritakannya, agar ia dapat menceritakan firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati juga kami Tuhan, selaku anak-anak sekolah minggu-Mu yang akan mendengarkannya, ajar kami, agar kami dapat mengerti setiap firman yang disampaikan oleh kakak pembimbing kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, adik-adik, minggu lalu kakak Atris sudah menceritakan tentang bagaimana Tuhan kemudian memilih Abram, dan dikatakan bahwa Abram akan mempunyai keturunan, dan keturunannya itu akan menjadi berkat bagi semua orang. Nah, itu sungguh berita yang luar biasa untuk Abram. Nah, mulai dari situ
Tuhan senantiasa memberkati kehidupan Abram. Dia diberkati apa yang dia kerjakan. Tuhan senantiasa memberkati Abram. Nah, tapi ketika Abram sadar kalau dia sudah tidak muda lagi, dia sudah tua, dia berpikir, ih, bagaimana ini? Siapa nanti yang jadi ahli warisku? Sementara saya tidak mempunyai satu orang anak pun. Siapa nanti yang mau jadi penerusku? Nah, tidak ada keturunanku, tidak ada anakku. Tuhan belum kasih keturunan kepada saya. Pada saat itu, Abram, dia mulai sedih, dia mulai takut, dia mulai bimbang. Kepercayaannya kepada Tuhan mulai sedikit goyah. Nah, tapi ketika hal itu terjadi, Tuhan berfirman kepada Abram, Abram, jangan takut. Kamu tidak perlu takut. Akulah, Tuhanlah perisaimu. Berkatmu akan sangat besar. Kamu tidak perlu takut, Abram. Kemudian Abram menjawab, tapi Tuhan, engkau saja belum memberikan kepadaku seorang anak. Terus siapa nanti yang mau menjadi penerusku? Siapa mau menjadi ahli warisku? Masa itu Eliezer orang Damsyik yang jadi penerusku? Aduh, bagaimana Tuhan? Kemudian Tuhan berfirman lagi kepada Abram, Abram, Eliezer orang Damsyik itu tidak akan menjadi ahli warismu, tidak akan menjadi penerusmu. Tapi yang akan menjadi penerusmu adalah anakmu sendiri. Dan kamu harus percaya itu. Kemudian Tuhan berfirman lagi, sekarang kamu keluar dari tempatmu dan lihat ke langit. Coba hitung. Kamu bisa tidak hitung berapa jumlah bintang yang ada di langit? Nah, tentu tidak bisa. Tuhan berfirman, seperti itulah, sebanyak itulah nantinya keturunanmu Abram. Nah, itu menjadi tantangan yang besar untuk Abram dapat percaya. Di samping umurnya sudah tua dan dia berpikir sebentar lagi dia akan mati. Tapi setelah Tuhan menguatkan Abram, kemudian Abram menjadi kembali percaya 100% kepada Tuhan. Kemudian Abram memberikan persembahan kepada Tuhan seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Setelah itu Abram tertidur. Abram tertidur dan kemudian Tuhan datang kepada Abram dan Tuhan berfirman, Abram, 400 tahun keturunanmu akan diperbudak, akan disiksa di Mesir. Selama 400 tahun Abram, keturunanmu akan diperbudak di Mesir. Tapi kamu jangan takut Abram. Aku Tuhan akan menghukum orang bangsa yang memperbudak keturunanmu. Kamu tidak perlu takut. Tuhan akan menghukum bangsa yang sudah memperbudak keturunanmu. Dan nantinya Abram, engkau akan meninggal dengan rasa senang. Engkau tidak akan takut lagi tentang keturunanmu. Engkau akan meninggal dengan rasa bahagia. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini, apa yang mau kita pelajari? Yang pertama, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus percaya Tuhan itu kekuatan kita. Tuhan itu perisai kita. Kita harus percaya itu. Tuhan pasti akan menjaga, pasti akan melindungi kita ketika kita mau percaya kepadanya. Jadi, mari kita selaku anak-anak Tuhan, kita hidup dengan penuh semangat dan kita terus memuji, memuliakan Tuhan. Ya, demikian cerita kakak. Amin. Oke, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Kejadian 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-21 itu adik-adik baca di rumah. Yang akan kakak bacakan sekarang itu terambil dari Kejadian 15 ayatnya yang pertama tapi sampai ayat yang ke-17 saja. Ayat yang ke-18, 19 sampai 21 itu adik-adik lanjutkan baca di rumah. Kejadian 15 ayatnya yang sampai ayatnya yang ke-17. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang engkau berikan kepadaku?
karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nantinya menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan melihatnya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semua itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari mulai gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Demikian firman Tuhan. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Mari meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Semuanya bangkit berdiri, kita menyanyi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik, sekarang kita mau satu di dalam doa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan, kembali kami hadir di hadapan-Mu. Berterima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di dalam ibadah sekolah minggu kami pada saat ini, Tuhan. Walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, namun kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah boleh kami dengarkan. Dan dari firman itu, kiranya kami terus boleh mengerti dan kami boleh memahami bahwa kami selaku anak-anak-Mu, kami harus percaya bahwa Engkau adalah kekuatan bagi kami semua. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk teman-teman kami, Tuhan. Di dalam masa bermain dan masa sekolah, Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Jika ada anak sekolah minggu-Mu yang sakit, Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan dia, memberkati setiap apa yang dikonsumsinya, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Di dalam pekerjaannya, kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan memberkati orang tua kami. Di dalam menjaga dan mendidik kami, Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka hikmat agar mereka dapat menjaga kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak pembimbing kami yang senantiasa memberikan kami ibadah hari Minggu melalui online YouTube, Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kakak-kakak pembimbing kami, memberikan
kesehatan kepada kakak-kakak pembimbing kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, mulai dari tingkat presiden hingga tingkat di bawahnya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pemerintahan kami, memberkati setiap apa yang mereka kerjakan, agar sekiranya mereka boleh mengerjakan tugas tanggung jawab mereka itu sesuai, dan itu dapat mereka pertanggungjawabkan Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini terlebih khusus kami berdoa untuk masalah nasional Tuhan, virus corona. Kiranya masalah ini, virus corona boleh segera berakhir, dan kami anak-anakmu boleh kembali berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk inisiasi sekolah minggu yang rencananya pada akhir bulan ini akan dilaksanakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap persiapan, agar sekiranya inisiasi itu dapat berjalan dengan baik, dan nama-Mu terus dipuji dan dimuliakan daripada itu. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah mengajarkan kami doa sempurna, doa Bapa kami. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat, namun sebelum itu semuanya bangkit berdiri, kita menyanyi, Ku Mau Berjalan. Ku mau berjalan dengan Tuhanku, kemana ku pergi Dia menjagaku. Tak usah ku takut, Dia menemaniku. Ku mau berjalan dengan Tuhanku, kemana ku pergi Dia menjagaku. Ku mau berjalan dengan Tuhanku, kemana ku pergi Dia menjagaku. Tak usah ku takut, Dia temaniku. Ku mau berjalan dengan Tuhanku, kemana ku pergi Dia menjagaku. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, dan kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Nah, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyi lagi, Ku Mau Berjalan. Ku mau berjalan dengan Tuhanku, kemana ku pergi Dia menjagaku. Tak usah ku takut, Dia menemaniku. Ku mau berjalan dengan Tuhanku, kemana ku pergi Dia menjagaku. Ku mau berjalan dengan Tuhanku, kemana ku pergi Dia menjagaku. Tak usah ku takut, Dia temaniku. Ku mau berjalan dengan Tuhanku, kemana ku pergi Dia menjagaku. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Atris, Kakak Weli, Kakak Andres mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan semuanya. Dadah. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau